Shalom saudaraku, firman Tuhan pada saat ini akan kita terima bersama-sama melalui Filipi pasal 1 ayat 1-11. Filipi pasalnya yang pertama ayat 1-11 demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Amin. Doa dari Omah Aja. Saudaraku, bagi sebagian besar orang yang setiap harinya bepergian atau berada di luar rumah, entah untuk bekerja atau keperluan lain, satu hari bisa berada di rumah itu menjadi sebuah angin segar untuk mengistirahatkan tubuh barang sejenak saja. Namun bagaimana ketika dalam situasi sekarang ini pemerintah mengisyaratkan kita semua untuk mengisolasi diri selama beberapa minggu ke depan? Tentunya banyak yang merasa tidak nyaman, apalagi dengan kemungkinan masa isolasi diri ini diperpanjang. Namun menariknya, kalau kita coba hubungkan dengan suasana yang terjadi pada saat Rasul Paulus memberitakan Injil, Rasul Paulus selain dikenal sebagai rasul yang luar biasa, juga terkenal sebagai pribadi yang biasa di luar. Artinya, orang yang sangat aktif dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan kabar keselamatan. Dalam bacaan kita, ada satu waktu ketika ia masih belum bisa berkunjung ke jemaat Filipi. Ada kerinduan yang mendalam dan masih harus ditahan karena belum dapat bertemu. Di tengah situasi yang seperti itu, alih-alih diam sampai waktunya tiba untuk bertemu dan entah sampai kapan, Rasul Paulus justru menggunakan waktunya yang ada untuk senantiasa mendoakan mereka, bahkan juga berkirim surat kepada mereka. Rasul Paulus kagum pada pertumbuhan iman mereka yang mampu menjadi teladan bagi semua umat di tempat lain. Doa, saling mendoakan, saling berkirim pesan untuk menanyakan kabar adalah wujud perhatian yang dapat kita lakukan, khususnya di situasi mewabahnya COVID-19 saat ini. Kita yang biasa di luar, mari ditahan dulu sampai situasi betul-betul mereda. Kita gunakan waktu kita untuk berefleksi, berdoa selalu supaya wabah virus corona COVID-19 ini segera berlalu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam menghayati masa Prapaskah ini,
mari kita dukung himbauan pemerintah. Salah satunya yaitu work from home, bekerja, belajar, beribadah di rumah saja, termasuk doa. Mari doa ini kita lakukan dari omah aja. Kiranya Tuhan mendengar doa kita dan badai corona ini segera berlalu. Saudaraku, sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan Kudus Paskah. Dalam situasi yang demikian, tentu belum memungkinkan kita untuk berkumpul dan mempersiapkan diri bersama-sama. Maka, mari secara pribadi kita mempersiapkan diri masing-masing dari omah aja, dengan mengingat bahwa kasih Kristus telah dinyatakan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Lantas apa yang sudah kita lakukan sebagai tanggung jawab atas keselamatan yang telah kita terima? Selamat mempersiapkan diri dengan mempertanyakan dalam diri kita apa yang harus kita lakukan untuk menyambut keselamatan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya kasih Kristus memelihara kita semua. Amin.